Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari Tuhan kepada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan belajar Sekolah Sabat, biarlah Tuhan hadir, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan boleh kami pahami dan boleh menjadi bagian, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis 13 April 2023 yang berjudul Satu Pergerakan Misi. Melalui belajar kitab suci yang tekun dan mendalam, orang-orang Advent mula-mula memiliki pemahaman yang berkembang tentang pentingnya pekabaran ini. Mereka merasakan bahwa Allah memiliki pekabaran yang dibuat khusus untuk generasi saat ini. Sebuah pekabaran akhir zaman yang mendesak, yang harus diberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Kristus kembali. Pekabaran 3 malaikat telah menjadi motivasi bagi misi-misi Advent sejak awal. Pada tahun 1874, General Conference mengirim misionaris kita yang pertama ke Eropa. Ellen G. White menyebut John Andrews sebagai orang yang paling cakap di barisan kita. Andrews berbicara setidaknya 7 bahasa, menghafal Perjanjian Baru, mengetahui sebagian besar Perjanjian Lama. Dia adalah seorang sarjana yang brilian, seorang penulis yang produktif, seorang pengkhotbah yang kuat, dan seorang teolog yang kompeten. Mengapa mengirim orang seperti itu ke tempat di mana hanya ada sedikit orang percaya? Mengapa mengirim orang yang paling mampu yang Anda miliki ke ladang misi yang tidak diketahui? Dan mengapa dia mau pergi? Istrinya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Mengapa dia bersedia meninggalkan keluarga, teman-teman di Amerika, dan berlayar bersama kedua anaknya ke negeri yang tidak dikenal, mempertaruhkan semua untuk tujuan Kristus? Hanya ada satu alasan. Dia percaya bahwa Yesus akan segera datang, bahwa pekabaran kebenaran akhir zaman harus diberitakan ke seluruh dunia. Sepanjang sejarah kita, orang-orang kita yang paling cerdas dan terbaik telah melakukan perjalanan ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan pekabaran Allah di zaman akhir. Mereka adalah guru, tenaga medis, pendeta, petani, mekanik, tukang kayu, dan pedagang dari semua jenis. Beberapa di antara mereka adalah pekerja denominasi, tetapi banyak yang tidak. Mereka adalah orang awam yang percaya bahwa Yesus akan segera datang. Bacalah kitab Wahyu 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Matius 24 ayat 14. Apakah kesamaan dari ayat-ayat ini? Dalam kitab Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam kitab Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Pekabaran Injil yang kekal telah melintasi batas-batas geografis, telah menembus daerah terjauh di bumi, telah menjangkau orang-orang dari setiap bahasa dan budaya. Pada akhirnya, itu akan berdampak pada seluruh dunia. Betapa menariknya mengetahui pekabaran kita sejauh ini telah menjangkau lebih dari 210 dari 235 negara di dunia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran apakah yang dapat Anda mainkan dan bagaimanakah Anda dapat memainkannya dengan lebih baik dalam membantu menyebarkan pekabaran 3 malaikat itu kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah membacakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, mendekatkan kami lebih dekat kepadamu Tuhan, dan menambah iman percaya kami kepadamu. Mohon ampun atas semua dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, amin.